Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih tetap semangat belajar dari rumah? Alhamdulillah, bagus. Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Kita melanjutkan tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 untuk part 2. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem rangka manusia. Apakah kalian masih ingat? Alhamdulillah, dengan memiliki sistem gerak yang lengkap, manusia bisa melakukan segala aktivitasnya seperti berjalan, berlari, menendang, menulis, meraba, bersepeda, dan sebagainya. Tapi pernahkah kalian memikirkan bagaimana dengan orang atau manusia yang memiliki keterbatasan? Atau yang biasa kita sebut dengan penyandang disabilitas, yaitu seseorang yang mengalami ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental, sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan pada pengidapnya untuk melakukan suatu aktivitas. Bagaimana cara mereka melakukan aktivitas kehidupan? Apakah mereka bisa sukses seperti orang normal? Menjadi penyandang disabilitas bukanlah sebuah halangan untuk meraih kesuksesan. Contohnya adalah Bapak Sidik, seorang penyandang disabilitas yang sukses memiliki usaha kerupuk cap gurami. Berbekal dari mengikuti kursus keterampilan, salah satunya membuat kerupuk, Pak Sidik memberanikan diri untuk membuka usaha kerupuk dari singkong. Kini dari hasil usahanya, Pak Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat oleh Pak Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, beliau menjadi entrepreneur sejati. Bisa kita simpulkan bahwa keterbatasan bukanlah sebuah kehalangan untuk meraih kesuksesan. Maka, sudahkah anak-anak bersyukur atas segala kondisi yang telah diberikan oleh Allah? Jika iya, buktikan dengan belajar sungguh-sungguh agar kelak menjadi orang yang sukses. Untuk kisah inspiratif Bapak Sidik, seorang penyandang cacat yang sukses, secara lengkap bisa kalian baca pada halaman 69-70 ya. Setelah kalian membaca kisah inspiratif dari Bapak Sidik, silahkan kalian menentukan ide pokok dari setiap paragraf di bacaan penyandang cacat yang sukses. Contoh paragraf 1, ide pokoknya, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tidak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu gambar ilustrasi? Ya, gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks yang bertujuan untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Contohnya, komik, kemudian cover buku, dan karikatur. Anak-anak, gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar buku. Apakah kalian semua suka membaca? Kira-kira buku apa yang kalian suka? Asyik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau praktisikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berubah gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku.
Apa itu cover buku? Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca. Membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Sekian penjelasan dari saya untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, part 2. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.